Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat bergabung kembali di kontennya Blog Tips. Hari ini harusnya gue live, cuma pada saat lu lagi nonton mungkin gue sedang berangkat ya. Yes, gue sedang berangkat menuju Baitullah, doain. Gue gak kenapa-napa, jadi malam ini gue gak bisa live, jadi lu tinggal ini aja kontennya. Tinggal lu tonton aja, sebenarnya ini penting banget. Kita ngomongin masalah entity keyword, karena mungkin di bulan Agustus ini setelah nanti gue pulang, kita banyak ngomongin soal entity dan authority ya. Karena ini berlaku di ranknya Google. Caranya paling gampang, kita nggak langsung bertele-tele karena gue cepet-cepet. Kalau misalnya gue ketik di sini cara pasang AC misalnya, menurut lu yang muncul di sini web siapa? Ayo, coba dipikirkan dengan logika. Yang muncul siapa? Cara pasang AC. Coba kita enter. YouTube. Oke. AI. Alright. YouTube. Oke, gambar kan. Sharp. Aqua. Megastore. Screenread. YouTube. Instagram. Coba dianalisa dengan logika. Apa yang lain nggak muncul? Coba itu cara pasang AC. Coba cara memasang AC ya. Cara memasang AC sama. Kita coba klik lagi enter. Sharp, Aqua, Megastore, Era Teknik, WikiHow, Polytron, bla bla bla. Ini kalau lo ngerti konsepnya dalam cara Google menyodorkan konten, kalau lo ngerti, lo harusnya gampang banget. Udah. Kalau kita perhatikan, yang dimunculkan itu adalah produsen. Produsen itu yang mana? Sharp, Aqua. Terus habis itu toko, Megastore, YouTube. Itu adalah how to, tutorialnya. Terus dia munculkan juga teknisi, Era Teknik, terus WikiHow itu tutorial, terus Polytron itu juga sama produsen. Itu yang dibilang entity. Entity dari keyword dan entity website. Makanya kadang-kadang meskipun dia cuma satu konten, dia bisa ke ranking di sini karena entity dari website yang mengatakan kalau dia adalah seorang produsen. Sekarang tuh cara Google nge-ranking. Jadi brand lu harus benar-benar diperkenalkan ya guys. Termasuk juga keyword-keyword lu. Dan kalau lu mengerti ini, buat teman-teman yang main portal berita harusnya udah ngerti nih. Oh, berarti Google kalau mau ngasih nge-ranking, dia akan menyodorkan yang sesuai dengan keyword, yang sesuai apa yang dicari orang. Intent keywordnya terus dimunculkan dengan entity website-nya. Gue misalnya cara memasang AC. Menurut Google, gue sebagai user, gue dipikirnya sedang mencari produk barangnya. Gue sedang mencari teknisinya untuk pasang AC-nya. Gue sedang dipikirin sama Google, gue sedang mencari tutorial cara pasang AC-nya, makanya YouTube, Wiki. Dipikir gue nyari teknisinya, maka dimunculkan web-web teknisi. Padahal, cara masang AC kayak gini, gue yakin portal berita juga sama blogger juga banyak, tapi nggak dimunculin. Karena secara entity nggak ada hubungannya. Lu misalnya bermain di keyword-keyword general kan banyak gitu. Lu dianggap bukan orang yang punya authority untuk urusan AC. Makanya Google munculkan seperti ini. Ini juga menjawab Om siapa itu, Om Alex Prayoga. Kenapa sih portal berita sekarang susah banget? Karena portal berita untuk di konten-kontennya itu dianggap sebagai general. Sementara misalnya kayak keyword-keyword cara masang AC ini, maka Google dengan entity-nya, entity keyword-nya, plus juga entity website-nya, dia munculkan itu produsen, teknisi. Bisa nggak muncul di sini? Bisa aja lu muncul di sini kalau lu menguasai topical authority. Tapi kalau lu misalnya udah topical authority, lu bakal berhadapan dengan website, produsen,
Lu bakal bersaing ini, web produsen atau dengan web teknisi. Kuat mana lu sama dia? Nih, Sharp ini web produsen AC. Terus yang teknisi mana? Era Teknik ini teknisinya. Ngerti? Web lu bakal diadu di tempat tiga-tiga itu. Sama toko ini yang Megastore. Lu bakal berhadapan dengan Sharp, terus Megastore, dan lu bakal berhadapan sama Era Teknik. Kalau lu misalnya nih ya, website lu bermain general banyak kategori, lu harus main topical authority. Nah, lu bakal ketemu sama mereka nih. Mereka punya authority, websitenya punya authority, websitenya juga punya entity. Dan ini keyword ini, entity-nya mengarahkan kita untuk mencari produsen, teknisi, maupun toko yang ngomongin soal AC. Itu cara Google sekarang munculkan ranking sebuah website. Kan kita ngomongnya di non-commodity kan, ini non-commodity, ini keyword non-commodity. Paham? Masih belum ngerti juga? Mari kita coba yang berikutnya ya. Kita coba berikutnya. Cara servis mobil. Menurut lu siapa yang muncul di sini? Ayo, tebak. Gunakan logika lu. Enter. Astra. Websitenya di sini sebagai apa? Produsen. Yes, that's right. Nice. Terus Toyota lagi. Oke. Video lagi. Videonya yang dimunculkan adalah video tutorial. Oke. Terus ini brand, produsen yang seri Indonesia kan, bla bla bla. Terus JBA Indonesia ini apa nih? Nah ini bla 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 bla. Terus ini Aksa, bla 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 bla. Mobil.co.id, blog mungkin. Ini Motor World juga sama. Suzuki dealer. Ini lu harus tahu entity dari keywordnya ini apa. Dia ngomongin tentang apa. Si pencari ini dia butuhkan apa sih? Dia butuhkan jasa service, maka kemungkinan di sini juga web bengkel seperti mobil.co.id kayak gitu, ataupun tutorialnya, ataupun teknisi, ataupun juga produsennya muncul di sini semua. Termasuk juga kalau keyword masalah kesehatan, pasti yang muncul itu. Nah, ini sebenarnya awal mulanya dari semenjak munculnya Google Medic itu tahun 2018 kan. Nah sekarang Google baru menerapkan mulai di keyword yang di luar dari Medic di saat ini. Oke, kalau misalnya kita cari secara servis mobil, mungkin Astra itu nggak ada di situ. Mungkin portal berita ada di situ, mungkin blog-blog yang lain. Tapi kalau sekarang keyword kayak gini, bakal Google munculin yang sesuai intent, yang sesuai dengan entity-nya website tersebut. Ini masa lalu, kenapa? Wah, bang hilang sih, kok gue lenyap. Termasuk juga brand gue lenyap. Ini masalahnya, entity website-nya lu tidak mendukung intent dari keyword. Makanya intent keyword website lo itu harus mendukung makanya intent keyword itu harus didukung dari entity website lo. Connect, nggak berhubungan. Kalau nggak berhubungan, lu nggak akan muncul lagi di sini, Om. Oke, tadi kan punya lu general kalau bisa muncul di Sarwana Srikandi. Itu gue pakai topical authority. Kebetulan lawannya belum ada. Misalnya di situ ada website Kecamatan Sarwana Srikandi, itu dari apa tuh? Dari daerah Banten sana. Dia menggunakan title Sarwana Srikandi, gue pasti lewat. Beruntungnya belum ada. Oke, kecamatan di Sarwana Srikandi sono bikin konten dengan menggunakan website resmi. Belum. Kalau dia menggunakan website resmi, meskipun dia nggak punya backlink, gue pasti kelempar jauh. Gue udah paham banget itu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gue kasih contoh. Kita pakai ini aja ya. Gue kasih prompt untuk ngetes. Buat lo ngetes. Ini dia semuanya. Nggak panjang-panjang banget. Kita copy aja untuk ngecek ya entity-nya lu. Misalnya kayak gini. Gue klik salin, kita ke ChatGPT ya, tinggal pastekan aja. Nah di bagian sini kan ada ini masukkan keyword di sini. Coba di bagian masukkan keywordnya ini gue masukkan misalnya kursus SEO ya. Kursus SEO ini terlalu kecil ya.
Gue gedein dikit biar kelihatan. Oke, just like that. Dan itu kita klik enter. Ini ininya apa? Promnya ini udah gue bagi ke ini ya. Gue bagi ke community. Lu bisa ambil aja di sana. Oke, community-nya nggak mahal-mahal banget. Gue cuma 10.000 ya guys. Bermanfaat banget. Kita lihat ya, analisa entity SEO keyword dari kursus SEO itu apa aja sih? Tipe entity-nya dalam knowledge graph Google, kursus SEO bukan merupakan satu entity tunggal seperti sebuah perusahaan atau produk tertentu, seperti tadi gue jelasin masalah AC, terus masalah mobil, tapi melainkan konsep layanan pendidikan. Nah, dari sini udah harus ngerti, oh, kursus SEO berarti web-web yang bakal muncul di situ adalah web-web kursus atau web-web lembaga pendidikan. Oke, yang mengajarin emang soal SEO. Ini konsepnya ya. Jadi pada saat nanti, gue mau bikin web nih, gue mau bikin blog nih, gue mau nguasain misalnya kursus SEO, maka konsep awalnya lu, website lu itu tipe-tipe layanan pendidikan. Oke. Tipe-tipenya. Berarti nanti struktur HTML atau struktur website-nya lu itu model-model kayak ruang guru kayak gitu lah. Ikutin aja. Terus deskripsinya bisa baca kursus SEO adalah layanan pelatihan yang mengajarkan teknik optimasi web bla 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 bla. Link building hingga analisis menggunakan berbasis tools SEO entity disambiguation. Apakah keyword ini ambigu? Ini juga penting. Ambigu itu maksudnya gimana? Seperti Apple. Apple itu keyword ambigu. Dia bisa jatuhnya sebagai buah, dia juga bisa jatuhnya sebagai elektronik. Nah, kalau untuk kursus SEO, ya, namun tingkat ambigunya rendah. Berarti nggak terlalu ya. Nah, kemungkinan entity-nya itu kursus SEO online, offline, bootcamp, pelatihan digital marketing, penjelasan bla 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 nih. Kemungkinan entity-nya nih. Maka nanti kayak yang muncul di keyword-nya atau muncul di searching Google itu benar-benar kursus SEO online, kursus SEO offline, bootcamp, pelatihan digital marketing, jasa mentor, praktisi, lembaga kursus, SEO, itu yang nanti muncul di makanya kalau lihat di situ ada apa itu akademi apa itu muncul di sana kan, coba aja kita lihat kursus SEO kan, kita klik search my skill, classwork, SBDM, sekolah bisnis digital marketing, Udemy, pendidikan kan, layanan pendidikan. Lu mau di sini bikinlah seolah-olah website lu itu adalah sebuah lembaga pendidikan. Nanti ada banyak banget kok sinyal untuk menaikkan website lu, dianggap sebagai itu ada itu. Nanti ya kalau gue udah pulang dari sono. Ini dia Dumet School, ya kan? Dumet School lagi, kelas bersama, digital sekolah, Alforo Digital, Daily SEO. Makanya ada lembaga-lembaga, kalau dia sudah di statusnya sudah dikenal atau terverifikasi entah di mana, di sosial media mana, kalau mereka ada lembaga-lembaga kursus, maka mereka dimunculkan sama seperti Sharp, ya kan tadi, yang masalah Aqua, masalah AC, mobil pun juga yang muncul Astra, semua segala macam kan. Seperti itu sekarang SEO-nya. Kalau lu mau muncul, oke. Kita lihat di bagian primary entity-nya, nama entity utamanya, bla 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 bla. Bukan ini. Nih, kita di sini. Entity yang paling dominan kursus SEO sebagai layanan pendidikan profesional. Search intent pengguna umumnya mencari tempat belajar SEO, kelas SEO, mentor SEO, bootcamp SEO, pelatihan SEO bersertifikat. Nah ini, yang 5 inilah adalah dasar dari kemunculan lu nanti di Google Search itu. Bisa jadi nanti muncul sebagai person, sebagai pakar SEO, di situ muncul lu di keyword kursus SEO. Bisa juga tempat belajarnya yang muncul, bisa juga mentornya, bootcampnya yang muncul, atau pelatihan yang bersertifikatnya yang muncul. Nah, guna dari prompt ini untuk meneliti entity dari keywordnya lu sebelum lu bikin konten. Pakai prompt ini lu perhatikan, oh keyword gua ternyata di mata Google dia itu adalah tempat belajar. Berarti website gua, sementara website gua gado-gado. Kalau gua paksain ini, misalnya website gado-gado maksudnya gua kategorinya banyak kayak macam portal berita. Kalau gua paksain keyword misalnya kursus SEO ini, kira-kira gua ranking nggak? Enggak.
Oke. Kalau udah enggak, berarti lu nggak perlu ngeluarin duit dong. Nah, model-model kayak begini itu paling bagus sama niche yang mikro ya. Ya niche-nya cuma 1 biji aja. Itu aja diomongin. Misalnya dia emang ngomongin soal SEO aja. Dari pertama terbit sampai sekarang dia ngomongin cuma SEO. Nah, orang-orang kayak begini, ini kan dia dibilang topical authority kan. Dia bisa ngelawan tempat belajar bisa. Dia bisa ngelawan tempat kelas SEO bisa ngelawan mentor SEO bisa banget. Oke. Search internnya juga sama, commercial investigation, maka di situ bisa ada harga, silabus, mentor, review, sertifikat, durasi, metode belajar. Ini semua harus ada muncul di konten lu. Meskipun konten lu cuma satu halaman doang ya, itu akan bisa membuat lu ke ranking. Contohnya kayak private SEO, kayak model-model kayak gitu tuh bisa. Kok bisa kayak gitu? Ini karena dia menguasainya ini. Oke. Internnya dikuasain, konten-kontennya dikuasain, keyword utamanya. Keyword utama dari kursus SEO itu apa sih? Harga, silabus, mentor, review, sertifikat, durasi, metode belajar. Masukkan dalam artikel tersebut, lo lihat nanti sendiri hasilnya. Oke. Intern sekundernya atau intern yang lainnya yang bisa juga lo masukin dalam artikel tersebut adalah daftar kursus, beli kelas, kursus SEO online murah. Intern pendukungnya, maksudnya di artikel supportnya, lu bisa bikin ini keywordnya apa itu kursus SEO. Kalaupun juga gue nggak mau pakai artikel support ya, nggak apa-apa. Di dalam satu landing page itu masukin aja ini apa itu kursus SEO, maksudnya di bagian subheadingnya kan, manfaat belajarnya, apakah SEO masih relevan, terus di bagian relate entity-nya masukin ini. Relasi konsep utama yang dipelajarin, oke, entity-nya masukin ini yang dimasukin. Ini bukan yang ini ya, ini kan relasi menjelaskan, tapi lu masukin ini aja, menjelaskan tentang artikel ini, konsep utama yang dipelajarin, itu search engine optimization, bisa mencari menjadi target optimalisasi itu apa sih, Google search kayak gitu. Itu ada semua di dalam artikel lu. Oke, ini semua. Ini banyak banget ya. Kalau misalnya nggak mau, lu bisa bagi support di artikel support lu. Model kayak Sarwana Srikandi itu kan gue bikin tuh apa itu pantai Karangbokor, ya kan, kayak gitu tuh. Nah, masukin ini, tapi masukin dulu ini ke dalam artikel utama lu ini sebagai subheading. Nah, nanti tinggal bikin artikel supportnya itu kayak gitu. Nah, entity atributnya informasi umum, jenis kursus, level pembelajaran, atribut penting yang sering menjadi perhatian Google maupun pengguna ya. Maksudnya kalau misalnya ini ada muncul di website lu nanti bisa muncul di sini. Meskipun gue backlinknya nggak bagus-bagus banget. Meskipun backlink lu nggak bagus-bagus. Kalau ini ada jenis kursusnya, level pembelajarannya berapa banyak, terus online atau offline, live class atau video bootcamp, bla bla bla. Terus materinya juga munculin. Oke. Jadi seolah-olah tuh orang nggak. Kenapa ini? Karena ini keyword-keywordnya ini adalah entitas dari keyword kursus SEO. Jadi harus dimunculin, entah di artikel utamanya ataupun di artikel supportnya. Alright, mentornya juga sama munculin, sertifikatnya juga sama, harga juga sama, durasi juga, media belajarnya, terus target pesertanya, hasil pembelajaran, itu semua yang harus ada ya di artikel itu. Ya, itu sinyal-sinyal yang harus ada. Ya minimal, kalaupun nggak bisa 100%, minimal 60-70% lah ada di dalam konten lu. Entah itu dalam bentuk semantiknya atau emang eksaknya. Oke. Nah, konten angle-nya, panduan lengkap memilih kursus misalnya kayak gini, target bla 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 bla, isi kayak gini, internnya commercial investigation. Atau angle yang kedua bisa lo ambil VOV, maksudnya belajar SEO dari nol sampai bisa mendapatkan traffic Google. Kalau ini pakai kayak gini. Ini VOV yang ketiganya, dikasih contoh ya. Jadi nanti tinggal pilihan nama lu mau bikin konten lu seperti apa. Terus yang di bagian 7 semantik keyword clusternya. Nah, ini core cluster khusus bla 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 bla. Ini namanya cluster, ini lu harus punya. Nah, kalau gue udah pernah ngajarin lu di konten sindikasi kan. Pakai cara itu, konten sindikasi. Untuk yang clusternya ini. Mantep, hasilnya mantep, sumpah. Kalau lu bener-bener ke ranking dengan konten sindikasi itu, lu bermain konten sindikasi, apa sih bang konten sindikasi? Tonton videonya biar lu ngerti. Ada 2 video gua ngomongin soal konten sindikasi. Kita menggabungkan 2
artikel menjadi satu. Nah ini, misalnya belajar SEO, kita gabungkan dengan kursus SEO menjadi satu. Kita menggunakan website apa gitu kan, website yang domain authority-nya gede, boom, boom, lu bakal susah banget kegeser kalau udah ke ranking. Oke, learning clusternya juga sama, technical clusternya, tools clusternya, masalah kayak gini, technical cluster, learning cluster, core clusternya, ini artikel-artikel supportnya ya. Kalau lu mau bermain, kok dibikin kayak gini ya, karena ini buat topical authority, buat menjaga-jaga kalau website lo atau blog lo itu emang nggak mikro, nggak ngomongin niche khusus untuk kursus SEO. Kalau misalnya website lo jenisnya general, model-model kayak portal berita, ini semua harus ada nih, lo kuasain. Ini udah contoh yang paling ini ya, contoh ya, ayat kursi. Segitu sudah topical authority banget ini detik.com. Dulu dia ranking 1. Dulu detik.com dengan keyword ayat kursi dia adalah nomor 1, ranking 1. Tapi lu lihat sekarang, begitu Google sudah merubah intent keyword dengan entity website harus saling connect, harus saling relevan, artinya si website ini emang ngomongin adalah orang expert atau dia emang pakar di bidang soal ayat kursi, dan di secara pencarian ayat kursi ini, si intentnya ini, si user ya nyari ayat kursi itu mau ngomongin soal ayat, pengen lihat ayatnya, pengen pelajarin ayatnya, pengen baca ayatnya, maka yang dimunculkan tafsir web Al-Quran. Websitenya sesuai ngomongin Al-Quran. Ini alquran.co.nu.or.id ngomongin ayat. Tafsir web juga sama, kalau kita klik itu ngomongin ayat. Oke, udah ngerti loh. Dulu yang nguasain ini siapa? Detik sama portal-portal berita, karena ini keywordnya, volume keyword ayat kursi ini 1 juta guys. Oke, dulu penguasanya, lo lihat sekarang Ruang Guru kan, mungkin kata Google yang nyari ayat kursi ini pengen belajar membaca ayat kursi, maka dimunculin praktisinya. Kalau tadi di AC atau di mobil tadi dimunculkan adalah teknisinya, kalau sini yang ngajarinnya, gurunya, mungkin guru ngajinya. Kalau lu website lu tentang guru ngaji, lu bisa muncul di sini. Lu lihat itu Basnas, ya kan, ini aplikasi ayat kursinya, semuanya udah sesuai. Ini kampusnya, mungkin kalau dia pengen belajar, kita lihat di mana si detik.com berada, wikinya muncul, BSI, lihat semuanya. Web yang menguasai ayat kursi sekarang emang ada hubungannya dengan ayat kursi. Lo lihat Telkomsel, nah Detik kan di page 2. Detik ini kalau kita cek, dia topical authority banget, ada 150 lebih konten ngomongin soal ini. Kita lihat aja di bagian ayat kursi ini. Tapi dia nggak bisa sekarang. Ada 150 lebih nih, ini ngomongin supaya ayat kursi. Kenapa? Dia bukan expertnya di situ. Nggak experience dia. Entity-nya juga beda. Yang pertama entity website-nya. Entity website-nya dia, Detik ini, kok dia nggak bisa nguasain. Padahal domain authority-nya gede, segala macam gede. Karena kalau lo lihat dari menunya aja, lo lihat ini. Finance, hot, sepak bola, travel, health, bla 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 bla. Kategorinya banyak, nggak fokus. Dia bukan yang punya authority untuk ngomongin soal ayat kursi. Jadi Google mendorong sekarang yang punya authority untuk di ranking, sekalipun dia nggak punya backlink yang wow banget. Ini Detik backlingnya wow banget sampai dunia kan, termasuk termasuk 1000 website terbesar di dunia mungkin. Walau deh, lu cek aja. Nah seperti itu sekarang Google cara ngasih rankingnya. Oke, jadi bangun serius ya. Brand lu tuh dibangun dengan serius, nggak main-main lagi. Sekalipun kita bikinnya dengan ya nakal-nakal dikit nggak apa-apa, tapi kita menciptakan dia.
menciptakan entitas websitenya dulu. Entitas website itu banyak ininya ya, banyak sinyalnya. Nanti kita ngomongin di pertemuan berikutnya. Ini ada 150 guys. Kalau lu cekin sendiri ini banyak banget. Itu masih banyak ya. Udah ngerti sekarang pergeseran ranking di Google itu. Oke. Nah itu Detik ini dia bermain topical authority. Dia menghajar semua keyword tentang ayat kursi. Dia menguasai topical aja, tapi tetap cuma bisa berada di ranking page 2. Oke. Kalah dia sama tadi apa tuh? Websitenya NU. Sama websitenya Basnas juga kalah dia. Karena emang secara entity dia bukan masternya, bukan expertnya di sini. Experience-nya juga mungkin kalah jauh lah. Dia juga bukan produsen. Ya kan nggak mungkin produsen kan, karena kan ayat kursi kan. Dia bukan ngomongin soal Al-Quran secara keseluruhan. Itu dia. Kalau yang tadi yang lawannya itu dia ngomongin secara Al-Quran secara keseluruhan, makanya dia punya entity dan authority. Itu sekarang kalau ke depan kalau kita ngomongin soal ranking, kita ngomongin authority dan entity. Nggak kita ngomongin soal SEO lagi. Nah ini kayak tafsir web ini, kalau lu buka, dia emang punya authority, emang dia yang menguasain, emang konten-konten dia ngomongin soal Al-Quran. Oke, maka dia dimunculin nama Google. Biar apa? Biar sesuai dengan pencarian para user. User nyarinya ayat kursi, gue sodorin lu nih Al-Quran lu nih. Silahkan lu pelajarin dengan itu ya, dengan serius. Kayak gitu om. Ini dia nih, Al-Quran semua kan. Kalau lu cek domain authority-nya kalah jauh sama Detik om, jauh banget. Kalau lu cek backlinknya, kalah jauh. Kok dia bisa sekarang nguasain? Nah itu perubahan di Google. Oke? Alright. Nah ini yang kita sebutin ini business cluster, career cluster, knowledge graph, perspektifnya itu semua adalah bagian dari topical authority. Jadi buat teman-teman kalau misalnya belajar SEO, bang, gue udah topical authority, bang, udah banyak banget konten, gue cuma di page 2. Ya itu udah mentok lu segitu, sampai segitu aja. Selama web core-nya atau web utama di bidangnya atau di niche-nya lu atau di keyword lu tuh masih ada di page 1. Kayak di sini kan tadi itu tafsir. Selain tafsir tadi apa tuh? Ada kan? Ini core web, main core-nya ini. Al-Quran ini. Ini punya siapa ini? Punya NU online. Dia memang ngomongin soal Al-Quran kan. Selama website ini masih berada nih kan Al-Quran semua kan, seperti tadi gue bilang, sodorkan makanya Al-Quran, pasti lu muncul di situ. Detik pasti kelempar jauh. Makanya sekarang buat teman-teman blogger paling enak karena portal berita sekarang, karena dia kan tipikal keyword yang general banyak kan, mereka bakal ke sisi om, bakal ke sisi dia. Lu misalnya niche-nya lu yang cuma bermain di satu niche atau bermain di satu jenis keyword, nah lu kayak model-model kayak ini qurannu.or.id ini yang nguasain, lu juga pasti bisa. Jadi portal berita mungkin masa lalu ya. Enggak, portal berita nanti dia bagian trafficnya dia nguburnya di sosial media, dia udah nggak bakal fokus di Google Search lagi. Dengan cara Google Search kayak gini, mungkin kemungkinan ya lama-lama nanti bakal ditinggalin sama portal berita. Mereka akan lebih fokus di misalnya di TikTok, di Twitter, terus di Facebook, model-model kayak gitu, di akun-akun sosial media daripada di Google Search. Karena Google Search juga nanti ke depannya kalau ngeliat cara-caranya kayak gini, nanti mungkin ke depan hanya dimunculin tuh 10 di model AI kayak gini nih. Ke depannya dia begini. Kita lihat aja tuh. Kayak gini om. Nggak perlu banyak-banyak, dengan cara kayak begini. Nah lu lihat kan kursus SEO dimunculin apa itu, punya gue kan muncul kan di AI model kan, karena emang konten gue kan tutorial kan dimunculin sesuai dengan entity, sesuai dengan intent. Simple kan. Nah jadi gunakan
Prom ini untuk ngecek keyword-keyword lu, apakah lu mau tetap lanjutin bikin artikelnya atau enggak. Jadi tinggal ente nilai sendiri menggunakan dari Prom ini. Karena kalau lu tetap masih gue tetap pengen nguber di misalnya keyword kursus SEO, nah ini dikasih lu dikasih semantik keyword yang harus lu bikin dari artikel supportnya biar lu jadi topical authority. Nanti pertemuan ke depan kita ngomongin soal topical authority dan soal entity. Kita bakal ngomongin soal topical authority, kita juga bakal ngomongin soal entity. Oke, kalau gitu gue cukupin sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.